Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu bareng Randa dan juga Romi Putra. wah, Randa seneng banget hari ini. Randa bawa seseorang luar biasa pastinya, seorang penyanyi dan multi talenta. Boleh silakan diperkenalkan, Bang Bro. Karena mungkin mereka nggak tahu. Oke, kenalkan saya Romi Putra. Dari band Menekuni Musik. Oh, baru? Baru. Oh enggak, bohong. Itu kalau orang yang udah banyak pengalamannya emang gitu, baru juga katanya. Padahal kan belajar nyanyi. Padahal singlenya udah banyak, bilangnya baru belajar nyanyi. Terus itu kan Belajar nyanyi bener serius. iya. Tapi kan bisa main alat musik juga kan? Lagi belajar alat musik. Nah, lagi belajar nah gitu. Kalau orang punya ilmu tuh makin merunduk dia. Terus Nunda lama-lama. merunduk lama-lama guling-guling. Koprol. Kalau yang nggak tahu, mungkin udah banyak yang tahu juga penonton setia Rias Randa Channel. Saudara Romi ini adalah penyanyi, juga bisa dibilang apa ya? Nah, apa itu namanya itu? Punya aduh saya punya bisnismen. Dia adalah seorang bisnismen. Justru awalnya dia itu bukan seorang penyanyi dan pemusik loh, bisa diceritain nggak? Mungkin mereka nggak tahu. Oh gitu. Ya kalau dibilang bisnismen, sebenarnya awalnya memang pemusik. Oh, awalnya pemusik. Awalnya pemusik Oh, dari sama. mulai sekolah dulu, dari mulai SMP sudah main musik, gabung di band-band lokal di daerah. Nah, mulai bisnisnya itu tentunya setelah selesai sekolah. Setelah selesai sekolah, bisnis apa? Bisnisnya pertama ya jualan, dagang gitu. Dagang. Biasa. Kemudian merantau ke luar kota. Kemudian ada kesempatan untuk merantau ke luar negeri. Wow. Akhirnya ngambil ilmu di sana. Luar negeri di mana tuh? Pertama di Malaysia, kemudian ke Singapura, baru sekolah di sana. Gitu, baru balik ke Indonesia lagi. Tapi habis itu ya udah hilang, musiknya udah. Musiknya hilang dulu. Hilang, vakum. Loh, pas hilang musik apa itu? Mereka nggak tahu. Kerja aja. Kerja. Sama orang, kemudian belajar sama orang, dagang itu seperti apa, kemudian bikin perusahaan itu seperti apa. Sedikit-sedikit belajar sama orang lain. Musiknya udah vakum Musiknya sekitar udah 11 tahun lebih gitu. Sampai akhirnya di 1-2 tahun terakhir ini baru mulai lagi kangen sama musik. Oh, kangen gitu. Tapi tetap bisnis. Tetap bisnis. Sekarang bisnis yang seperti apa sih? Ada beberapa kecil lah, masih kecil-kecilan. Iya, kasih tahu. Bisnis pertama itu di bidang teknologi. Teknologi. IT. Terus Kecilan. Kemudian ada di bidang juga consumer good, makanan minuman. wow. Ya. Terus. Ada di pertanian. Pertanian. Nah. Wah, semua bidang bisa diambil nih sama Bung Romi ini. Aduh. Gimana nih? Bang Kinoy, lu ngambil semua. Kita kerja apa? Kerja sama dia aja. Nah, yang terakhir itu bikin usaha baru juga di entertainment. Di entertainment juga? Entertainment Itu ada. jenis apa? PH apa manajemen? Ada label Label? sama ini baru production. Sebanyak itu loh. Bisnismen. Terus juga apa? Penyanyi. Ini baru ya. Baru belajar nyanyi nih. Mau sharing-sharing sama Randa juga. Penyanyi udah berapa single? Kalau dari dulu sebenarnya sekarang ini sudah 5 kalau sama yang dihitung sama yang dulu ya. Cuma kalau yang dangdutnya ini baru 2, mau 3 insya Allah nanti di September ini. Oh, mau rilis? Rilisnya kapan? Insya Allah kalau nggak ada halangan apapun di tanggal 17 September. 17 September. Iya. Jadi nanti jangan lupa loh, 17 September seorang bisnismen dan juga penyanyi multitalenta ini akan rilis single. Multitalentan. Potong-potong loh. Iya. Akan rilis single tanggal 17 September. September. Wow. Boleh kasih bocoran nggak? Lagunya seperti apa? Lagunya itu lagu melo. Lagu melo, kemudian. Minum ya? Iya. Silakan. Ini rumah siapa sih?
Yang punya rumah lagi nggak ada. Iya makanya mana yang tamu mana yang tuan rumah gue nggak tahu. Kebetulan lagi haus. Lagunya seperti apa tadi? Belum selesai. Iya, lagunya melo, kemudian Melo. ceritain tentang apa namanya perpisahan gitu, pasangan, ada berantemnya. Oh ada berantemnya. Tahu yang ceritain nggak? Siapa? Kak Eri Susan. Kak Eri susah nih ceritain. Iya. Aduh, kayak sering denger itu nama. Iya sering denger ya. Kenal nggak sih? Kenal kayaknya. Pasti tiba-tiba lupa ingatan gitu. Lupa ingatan. Sebenarnya juga lupa ingat. Wow. Ingat tapi lupanya dua, lupa ingat. Lupa kebanyakan lupanya juga. Bisa. Oh jadi lagunya lagu galau. Lagu galau. Lagu galau. Iya. Sasarannya nih buat orang-orang dan spesies-spesies seperti apa sih? Oh bucin. Iya. Oh, buat orang bucin gitu ya. Sasarannya itu lebih kepada orang-orang yang sudah punya pasangan, kemudian itu realita sebenarnya yang sering berantem, ada egoisnya, kemudian punya kepentingan masing-masing, padahal saling sayang, akhirnya berantem. Gitu. Itu udah cerita yang berjalan umum di masyarakat, kita juga, saya pun mengalami juga, mungkin Randa mengalami juga, mungkin berantem sama pacar akhirnya harus pisah putusan gitu ya. Berarti padahal masih saling sayang harusnya. Iya sih itu emang sakit banget sih emang saling sayang kalau pisah tuh ya. Pas pisah itu. Aduh, tapi luar biasa sekali loh. Dari yang awalnya pemusik, terus tiba-tiba berhenti bisnis. Tiba-tiba kangen sama musik, balik ke musik lagi dan akhirnya nyanyi gitu. Seberapa yakin terhadap single yang akan dirilis? Kebetulan single ini saya bilang persiapan udah banyak, kemudian pengorbanannya banyak juga untuk lagu ini. Iya, banyak lagu ini. Terus prosesnya juga luar biasa, banyak yang support. Di situ saya kumpulkan terjadi keyakinan bahwa lagu ini mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat, disenangi masyarakat, sama teman-teman semua yang terutama penggemar dangdut. Kemudian lagunya juga nggak terlalu dangdut karena ada pop alternatif. Berarti untuk semua pecinta musik ya. Dan semua kalangan yang pernah merasakan cinta. Berarti semuanya Anda yakin pernah merasakan cinta. Dan lagunya akan bisa dinikmati oleh semuanya pastinya. Iya. Doainlah sama-sama semoga nanti lagunya Abang Bro Romi bisa segera rilis dengan tanpa halangan apapun, bisa dinikmati semua kalangan. Dan juga tentunya bisa lagu yang menjadi apa ya istilahnya apa itu, lagu yang tak lekang oleh waktu. Iya. Legend. Long distance relationship. LDR dong. Pokoknya lagunya bakal disukai sepanjang masa. Nah, Randa kemarin kalau rilis juga. Oh iya, ya kan? rilis juga. Iya. Untung nanya. Lagunya tuh kemarin. Rasa Peres. Aduh. Rasa Peres. Emang gimana lagunya? Lagunya. Aku belum hafalkan lagu baru, cuma sering dengar. Bukan, maksudnya gimana menurut pendapat Abang? Keren. Sebagai musisi juga. Temanya itu keren. Gitu. Temanya bucin ya? Bucin. Terus. Kemudian ya memang harusnya dengan pecinta musik sekarang yang zaman sekarang yang milenial gitu kan, lagu yang seperti itu yang memang diperlukan gitu. Karena memang seleranya orang sekarang itu emang yang bucin-bucin, aku cinta padamu tapi kamu tak cinta aku, oh sakit hatiku yang kayak gitu. Apalagi sekarang kan yang mendominasi banget tuh lagu Jawa ya. Lagu Jawa koplo-koploan itu. Gimana sih menurut Abang? Lagu Jawa itu koploan sebenarnya nggak salah ya, karena memang ada segmen tersendiri. Tapi gitu. kok bisa merajai posisi? Merajai posisi karena mungkin sekarang itu orang lagi haus hiburan. Nah, dimana kalau dengan lagu-lagu yang koplo seperti itu, orang jadi lebih gampang untuk terhibur dengan goyang seperti itu. Karena musiknya itu mengajak untuk happy gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, bukan nggak menutup kemungkinan. Jadi ada sisi lain yang misalnya ada lagu galau itu sebagai penguat. Oh itu juga jadi favorit sih. Jadi sekarang tuh lagu-lagu yang bucin, galau, sama koplo-koploan. Naik banget ya. Wah. Emang nggak ada rencana mau bikin kedepannya bikin koplo juga kayak? Ada.
Gimana kalau kita bikin? Kan? Gimana? Setuju nggak? Yang penting kan kita sempat gitu ya. Iya. Sempat. Iya. Sarangeo. Nah apa aja dia nggak tahu apa maksudnya itu sebenarnya. Maksud apa pula ini? Maksudnya itu. Ya kan sesuatu mau dilakukan tuh harus ada waktu gitu loh. Kita lagi nggak sibuk gitu kan. Ada waktu. Iya ada waktu. Apa pula awak ini yang begini? Kali pun maunya ya kan. Kali pun. Minumlah dulu. Kan ada waktu. Bercanda. Jadi kalau ngomongin musik tuh emang nggak ada habis-habisnya karena serius pun nggak apa-apa bos. Jadi bagi dua ini. Iya. Ada daging kuah pun jadi. Tahu ceritanya. Itu dia dari sama Bang Habib. Enggak ini. Tadi udah ngomong kalau kita ngobrolin musik tuh emang nggak ada habisnya karena selera musik orang tuh kadang-kadang emang nggak tentu ya. Kadang-kadang orang itu nggak netap sama dia sukanya jenis musik ini. Iya. Misalnya sekarang kan koplo lagi mereka. Koplo. Tiba-tiba nanti muncul musik yang jarang mendominasi di YouTube, misalnya jazz. Jazz keluar jazz dangdut. Itu bisa mendominasi juga loh. Kita nggak pernah tahu. Jadi sekarang tuh aku lebih seneng sih. Aku kan milenial. Jadi aku lebih senang hadir dan menjadi seorang entertainer, menjadi seorang penyanyi di saat era yang seperti ini. Jadi kita lebih nggak kaku gitu buat berekspresi, kita lebih nggak kaku buat mengembangkan musik kita gitu. Kan. Baru ini gimana? Sekarang kan gampang banget, media banyak. Jadi sekarang itu sebenarnya untuk berkarya itu banyak banget jalan ya. Ketimbang zaman kami dulu waktu di bawah tahun 2005 ya, kami harus ngumpulin duit, sewa studio, recording, jadiin demo, kirim pakai pos, itu dibuang ke pasar. Sekarang bikin demo, iya ngerasain. Iya kasihan. Ikut kompetisi, band segala macem kan ngirim-ngirim CD demo gitu kan. Belum nggak semudah kayak sekarang. Sekarang tinggal bikin konten yang bagus, dirapikan, bisa diupload di YouTube. Ya sekarang mah kalau mau bikin demo juga pakai handphone udah bagus. Tapi kan nggak kayak gini sebenarnya. Kalau kita udah banyak berjuangnya gitu kan, kita lebih apa ibaratnya? Pasti kita lebih strong lah buat ngadapin zaman yang lebih dipermudah daripada dulu gitu. Benar. Justru pasti Bang Rumi pasti senang dong. Pasti, iya senang sekali karena sekarang itu udah terbantu banget dengan teknologi. Dari itu saya juga bergelut di bidang itu, jadi berkontribusi untuk ngembangin juga supaya kita tetap bisa berkarya, bisa lebih ngikutin zaman, nggak ketinggalan. Gitu. Jomblo kan? Enggak kayaknya, aduh apa udah mau nikah? Ada naksir. Nanti naksir. Enggak nanya ini kan, ya siapa sih yang nggak kepijut sama cowok? Cewek-cewek yang lagi nonton deh punya banyak bisnis. Sebagai seorang penyanyi, pemusik juga, siapa sih yang nggak kepijut? Jadi makanya ditanya kejelasannya supaya nanti nggak rancu gitu. Sekarang jomblo atau enggak? Nanti di. Berarti ada. Kalau udah jawab itu sabar ya, cewek-cewek yang nonton, sabar, cari yang lain. Gue baru mau ngelamar. Oh. Udah jadi kali dia langsung bilang sabar, aduh, cewek banget. Ya iya. Enggak kok. Ini bukan canda ya. Jadi belum bisa jawab sekarang. Belum bisa jawab sekarang. Julitan canda ke bawah. Ya neken orang terus. Dengki kali kau. Emang dirimu jomblo Pak gimana? Hah? Apa ada dekat kemarin sama itu yang sesama dari Sesama jenis. Bukan maksudnya sesama musisi juga. Lihat itu. Ya karena kan kita harus adil dalam pembicaraan ini. Karena saudara Rumi tidak bisa menjawab sekarang, saya pun tidak bisa menjawab sekarang. Kalau saya sebenarnya nggak. Mari kita minum teh. Tadi nanyanya apa? Jomblo apa single sih sebenarnya? Karena itu dua arti yang berbeda. Ya jomblo udah pasti single. Beda. Kok beda? Kalau single itu kan ada yang single, ada yang ganda, ada yang ganda campuran. Ya beda, bukan itu. Kalau habis single, kalau udah banyak single jadi album.
Kalau jomblo banyak jadinya Kalau jomblo persatuan jomblo. Ini tangan waktu bilang persatuan jomblo bang. Oke, kalian mungkin nggak tahu Abang Romi ini juga punya channel YouTube. Channel YouTube apa? Channel YouTube baru Ya iya baru kan, makanya kita kasih tahu supaya mereka tahu di mana Bang Romi spesies. Di mana habitatnya gitu, habitat YouTube-nya di mana? Channel YouTube ada di punya saya pribadi di Romi Putra Official. Romi Putra Official. Nah, Terus sama channel YouTube dari ada. produsen atau label. Nah, itu di Sanjaya Music. Jadi karya-karya apa tadi yang kedua? Sanjaya Music. Sanjaya Music 2, berarti ada 2. Kalian boleh subscribe ke sana supaya tahu nih perkembangan dari seorang Romi dan kedepannya nih. Mereka pasti penasaran, aku juga penasaran karena ini kita belum pernah cerita. Planning ke depan. Planning ke depan. Selain mau rilis single. Selain mau rilis single, planning ke depannya lagi bikin beberapa proyek di entertainment juga yang berhubungan dengan bisnis-bisnis saya. Jadi saya coba mensinergikan dari yang dua sisi yang berbeda dari bisnis dan entertainment. Jadi saya buat satu platform di mana dua-duanya bisa jalan sinergi. Jadi bagi waktunya juga bisa lebih aman. Tepuk tangan dong. Keren banget. Aku jadi iri punya bisnis sebanyak itu. Aduh. Tapi dompetnya pasti kosong. Kosong karena nggak bawa dompet. Kenapa belum selesai? Nggak jadi apa? Itu baru memulai ngelawaknya tapi udah dipotong nggak jadi. Terus apa lagi? Tapi nomor rekening hafal kan? Hafal. Hafal. Iya, hafal banget. Sekarang. Boleh. Oke, setelah perbincangan banyak tadi, ternyata kita lebih mengenal, kalian lebih mengenal sosok seorang Romi Putra. Iya. Seorang Romi Putra, soalnya takut salah kepanjangannya. Karena kita sering ngobrol kan, Rom, Romi Putra lengkapnya. Makasih bro, Iya. udah ngobrol. Thank you juga. Iya, aku masuk vlog di sana juga kan. Oh iya masuk juga. Oh iya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan komen di bawah. Mungkin kalian punya komentar ataupun masukan-masukan untuk kedepannya, kira-kira Gimana? ya, atau masukan buat Romi juga, atau masukan buat Rana kira-kira kedepannya kita mau ngapain dan apa sih, kalian pengen apa sih dari Diasarana Channel dan tentunya channel yang ada di belakang itu, channel Sanjaya Music. Sanjaya Music. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya.